Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dipercayakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, bagaimana memahami Injil Yohanes ini? Ini menjadi tolak ukur kita malam hari ini melihat Yohanes dalam konteks seperti apa. Saya pikir ini yang kadang kita tidak mengerti. Saudara dan saudariku yang terkasih, ada dua rasul. Kalau kita mau lihat yang dari 12 itu yang dipilih oleh Yesus, yang menulis, ya, dalam pengertian ini, minta maaf ada anjing di luar, yang menulis tentang kitab suci, Matius dan Rasul Yohanes. Dalam pengertian Yohanes menulis dalam pengertian rasul yang dari 12 awal itu, dia menulis paling banyak. Yohanes, Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Wahyu. Dan satu-satunya rasul yang diperintahkan untuk menulis. Kalau kita mau lihat, kita buka di dalam Wahyu 2 dan 3, atau kita melihat Yohanes sendiri menulis dalam pengertian, kalau kita baca Lili Wahyu 1 ayat 9, apa kata Yohanes di sana? Wahyu 1 ayat 9. "Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus." Sangat sungguh pernyataan yang sangat bagi saya sangat sangat menggenapi kerinduan konteks sejarah pada saat itu, di mana pembantaian oleh Neron 465 dan pembantaian oleh Domitianus 94-95, di mana Wahyu itu ditulis. Makanya di sini Yohanes sendiri mengatakan saudaramu di dalam penderitaan.
Jadi melihat sendiri konteks penulisan membawa kita kepada sebuah nuansa bagaimana menginterpretasi secara gramatikal pada saat itu digunakan, membawa kita juga ke situasi sejarah, konteks historis, kritis historis pada saat itu. Sedangkan yang sebelah harafiah dalam pengertian seolah-olah itu terjadi sekarang. Ini yang sebenarnya kita pelan-pelan untuk mendefinisikan itu. Bagaimana kita memahami contoh kecil, Lili, engkau baca dulu Matius 5 ayat 29-30. Matius 5, 29, 30. Suaramu makin baca makin Iya, turun begitu, iya, Lili. Kenapa? iya, Ya, iya, iya. makin Ya, tertutup. maaf. Hmm. Ya, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, belah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Bagaimana mensandingkan dua konsep mentalitas Alkitabiah di dalam menafsirkan ini? Katolik dan Protestan di sini. Jimmy, Deu, teman-teman. Robertus, Pak Robertus. Bagaimana menafsirkan dalam konteks Katolik dan bagaimana menafsirkan dalam konteks Protestan dalam bab yang barusan kita baca. Jika matamu membuatmu berdosa, cungkilah. Dan jika kaki dan tanganmu membuat berdosa, potonglah. Apa yang harus kita lakukan? Kan kalau dari sebelah bilang harus sungguh-sungguh yang ada tertulis. Ayo teman-teman. Berat tuh mau kalau dicungkil gitu mau. Cacat dong kitanya mau. Oh, dan kalau seandainya kita mengikuti konsep harafiah, berapa pendeta yang masih mempunyai mata? Sudah mulai berkurang harusnya. Iya, harusnya mulai berkurang karena Pak Robertus tolong buka mic. Berapa ibu pendeta yang masih mempunyai kaki? Karena kaki juga mengantar kita untuk pergi ke tempat yang berdosa. Pak Robertus silakan. Berarti sudah nggak ada yang punya kaki dan tangan dan mata ya, Mas? Iya, kalau seandainya kita pakai konsep Hmm. seperti itu. Nah, ini makanya selamat datang saudara dan saudariku yang terkasih. Ini sebenarnya didasarkan kepada dua konsep tentang gereja yang berbeda ya. Bagi Katolik, gereja itu bukan skriptura, gereja itu apostolik. Karena didirikan di atas dasar para rasul, bukan didirikan di atas dasar skriptura. Ini yang jadi persoalan besar, Lili. Efesus 2 ayat 20. Didirikan di atas dasar siapa? Yesus 2:20. Lili, suaramu kecil banget ya, kenapa Ada ya? ada para nabi ya. dengan Kristus Oke. Yesus sebagai batu penjuru. Ayat pun di dalam kitab suci tidak dikatakan bahwa gereja didirikan di atas dasar skriptura. Persoalan 5 ayat 39-40 Yesus sudah kritik tentang sola scriptura ini. Yohanes 5 ayat 39-40 pengantar ya teman-teman. Yesus sudah kritik, kamu bongkar semua ayat antar kepada saya, tapi kamu tidak mau datang kepada saya untuk mendapatkan hidup. Ini jadi persoalan. Mereka pikir Yesus bilang, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama, aku ada
itu. Ini yang menjadi pendasar dominasi dalam Skriptura. Tidak ada sama sekali. Yesus kritik soal Skriptura seperti ini. Silakan. Kamu menyelidiki kitab hidup itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu aku untuk memperoleh hidup itu. Semua ayat itu antar kepada saya, yang kepada saya ini kamu tidak mau datang. Dan kalau kita mau lihat ayat bab 6-nya mengantar kita kepada Ekaristi sebagai benar-benar makanan. Dan siapa yang terima makan tubuh dan darahku akan hidup selamanya. Inilah datang kepada dia untuk dapat hidup. Sedangkan sebelah lanjutkan bongkar kitab suci, suka-suka dan saudara dan saudariku yang terkasih. Sebagai sebuah pengantar singkat, bagaimana contoh kecil Mormon, ketika pendiri Mormon membaca kitab Kejadian, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, apa yang dia buat? Dia mengizinkan poligami dan dia punya 45 istri selama masih hidup. Mormon itu. Saksi Yehova ketika mengatakan sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan aku datang dari Bapa, saksi Yehova bilang Yesus lebih kecil. Allah kecil dan Bapa Allah besar. Dan Yesus sama dengan malaikat. Bayangkan saudara-saudariku yang terkasih. Ketika karismatik Pentekostas menafsirkan tentang karya Roh Kudus, mereka mengambilnya contohnya dari Kisah 8. Mereka bilang begini, butuh pembaptisan baru, contohnya Kisah 10 juga nanti kita bisa lihat di sana. Butuh pembaptisan baru, selam dalam Roh Kudus, contoh kecil. Maka semua yang pindah masuk ke karismatik Pentekostas harus diselam lagi di dalam Roh Kudus, contoh kecil. Pokoknya mereka tafsir suka-suka. Menentukan seseorang menjadi pelayan altar tidak ada di sana. Nanti ada Sofi di sini yang bisa menceritakan bagaimana menafsirkan suka-suka. Dalam pengertian itu ya saudara-saudariku. Pertengkaran hebat antara William Miller dan Helen Goldwhite yang Adventista dan Adventis hari ke-7. Maka setelah mendirikan bersama dengan William Miller, Helen Goldwhite tahun 1863 dia keluar dari sana dan mendirikan Adventista hari ke-7 dan mengembalikan perayaan mereka punya ibadah hari Sabtu. Ini yang bingung. Dan Adventista hari ke-7 dan saksi Yehova tidak larangan makan darah. Pokoknya mereka atur. Yesus bilang yang saya katakan, Lili, Kisah 10 ayat 15. Yang saya katakan yang saya katakan halal, jangan pernah kamu mengatakan haram. Jadi bingung kita nih, mau ikut yang mana. Pokoknya ambil satu ayat kitab suci, mereka tafsir suka-suka. Lili, Kisah 10 ayat 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Banyak pendeta datang bilang, jangan makan darah, apa semua, apa. Yesus bilang, yang saya katakan halal, kenapa kamu katakan haram? Pokoknya aneh-aneh. Pokoknya aneh-aneh. Datanglah pendeta Efrosoru mengatakan bahwa orang kudus yang masih hidup, tidak ada persekutuan dengan orang kudus. Sedangkan kitab suci bilang ada persekutuan dengan orang kudus, Efesus 2 ayat 19. Contoh kecil teman-teman, saudara-saudari, bagaimana penafsiran ini, ketidaksetiaan ini, ketidaktaatan ini membuat bahwa setiap orang bebas mendirikannya. Kenapa? Karena bagi mereka gereja didirikan di atas Skriptura, bukan di atas para rasul. Persoalan di sini ketika Luther anti hierarkis gereja, kebencian kepada paus, dia mengatakan bahwa gereja yang sesungguhnya adalah gereja rohani, gereja spiritual,
Gereja yang didirikan ketika seseorang mendengarkan dan membaca kitab suci. Maka penafsiran bebas membuat seseorang mendirikan gereja suka-suka. Ini yang menjadi persoalan berat. Dan Petrus sendiri, karena persoalan mereka ambil surat-suratnya Paulus untuk tafsir suka-suka. Sedangkan Petrus marah besar supaya surat-suratnya Paulus itu tidak bisa ditafsirkan suka-suka karena itu akan mendatangkan kebinasan. Lili, 2 Petrus 3, 15, 16. Ini masih pengantar ya teman-teman, minta maaf. Kita santai-santai, Petrus kalian mau 3, pekan 15, suci. 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu tentang hikmat yang dikaruniakan kepadamu. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Petrus mengenal semua suratnya Paulus, makanya dia bilang dalam semua suratnya. Pertanyaan kita, kalau begitu Petrus konsultasi di mana sampai, Paulus konsultasi di mana sampai semua suratnya dikenal. Bagaimana Paulus sendiri pergi dan berkonsultasi. Dan bagaimana Petrus yang barusan kita baca mengenal semua surat Paulus. Paulus sendiri pergi dan untuk tinggal dengan dia 15 hari. Nanti kita lihat kata apa yang digunakan di sana. Lili, bantu dulu. Galatia 1 ayat 18. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Yang penulis surat-surat perjanjian baru. Apa yang dia buat? Dan dia pergi kemana? Dan dia tinggal berapa hari? Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Saudara dan saudariku, kata mengunjungi di dalam Yunani historie seperti itu artinya pergi berkonsultasi. Pergi untuk meminta Petrus, saya punya tempat. Pergi untuk interview. Itu kata aslinya seperti itu. Karena itu, setelah 15 hari ini, apa kata Paulus di dalam ayat 20? Lili. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutulis kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Setelah 15 hari kunjungan ke Petrus, ayat 20 dia katakan, supaya kalian tahu di hadapan Allah, apa yang kutuliskan ini adalah benar dan aku tidak berdusta. Baca kembali ayat itu, Lili. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutulis kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Setelah 15 hari di rumahnya Petrus, Paulus sebesar itu, rasul yang besar itu, harus pergi. Historie, harus pergi berkonsultasi, pergi wawancara, pergi untuk mengatakan penting atau tidak saya. Kata dasarnya itu. Ini kita angkat kitab suci tanpa konsultasi di siapapun, langsung. Lili, apa yang dilakukan oleh Filipus kepada sida-sida dan apa kata sida-sida? Kisah 8 ayat 28 kalau tidak salah. Dari 26, Lili. Kisah 8. Apa yang dilakukan? Ingat itu Filipus itu diakon ya, saudara dan saudariku. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi.
Lanjut, lanjut. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar, dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu Tahan, ia tahan. Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Nanti lihat inisiatif dari sida-sida itu. Apakah nanti Filipus yang naik dan duduk di samping, ataukah sida-sida dari Ethiopia itu minta supaya Filipus duduk di sampingnya? Lanjut, Lili. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang Katolik, dibacanya itu awam Katolik kita semua minta magisterium duduk di samping. Jangan lupa itu. Konsultasi dengan magisterium. Sekelas sida-sida ya. Sekelas orang dari istana. Tidak mungkin orang tidak pintar. Tetapi untuk hal-hal seperti ini, dia harus minta otoritas untuk ada di sampingnya dan membantunya menjelaskannya. Karena itu 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Apa kata Petrus sebagai primus inter pares? Yang tadi dia katakan hati-hati dengan surat-suratnya Paulus, semua suratnya. Yang sekarang bagaimana dia katakan bahwa firman itu sebagai pelita, tetapi tidak suka-suka menafsirkannya. 2 Petrus 1 ayat 19-21. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Oke, tahan Yang dulu Lili. Sebelum 20, Lili. Firman sebagai pelita, tetapi pelita ini tidak suka-suka ditafsirkan suka-suka. Ayat 20-21, Lili. yang terutama Teman-teman, harus sambil makan cemilan urusan kalian ya, tidak apa. Santai, kita anggap ini. Matius 4:4 katakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi setiap firman. Jadi jangan lupa roti di samping ya. Oke, lanjut, Lili. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dan dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara dalam nama Allah. Dan kuasa Roh Kudus ini diberikan sejak kapan? Kisah 1 ayat 8. Dan kepada siapa diberikan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan kamu akan menerima semua kuasa ketika Roh Kudus turun atas kalian hari Pentekostas. Untuk menggenapi bahwa semua kuasa akan diberikan kepada kalian.
setelah Pentekostes. Kepada siapa? Ini penting. Maka genaplah apa yang dikatakan di dalam Matius 18:18. Apa yang kamu ikat, apa yang kamu lepaskan dalam menyelesaikan persoalan. Lili? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kalau tidak ada otoritas seperti yang kita hidupi sekarang, gereja dianggap gereja spiritual yang dibangun ketika seseorang membaca kitab suci. Dan ketika sama saudara kita, masih katakan itu karena saudara yang terpisah menurut Konsili Vatikan kedua, ketika mereka membaca dan menafsirkan suka-suka, mendirikan gereja suka-suka. Ingat, Paulus sebelum mengajarkan setelah pertobatannya, dia butuh tinggal beberapa hari dengan rasul-rasul di Damaskus. Dia tidak langsung pergi ke sana. Dia harus tinggal dan belajar dengan mereka supaya bisa mengajar. Kisah 9 ayat. Setelah sembuh ya. Kisah 9 ayat. Coba Lili ayat 19. Apa yang dibuat oleh Paulus. Dari 18 lah ketika dia disembuhkan. Apakah dia langsung pergi mengajar atau dia tinggal dulu? Dan kenapa apa yang dikatakan Yesus bahwa dia panggil para rasul untuk tinggal bersama dengan dia dulu, setelah itu pergi untuk mewartakan. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Konsentrasi Saulus- ayat berikutnya, apa yang dilakukan oleh Paulus. Sebelum ayat 20 dia pergi mengajar, dia buat apa beberapa hari? Lili. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia Semua tidak tahu orang tentang yang- Yesus, Pak Lili. Dia tidak tahu tentang Yesus. Bagaimana dia mengajar? Makanya dia butuh beberapa hari, Lili, tinggal di Damaskus dengan siapa? Baca kembali ayat 19. Dia tinggal dengan siapa? Yang bagian pertamanya, Lili. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Garis bawahi beberapa hari itu. Dan setelah itu dia harus pergi ke Yerusalem. Dan harus bertemu dengan para rasul. Ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada Bagaimana? murid-murid. Dia menggabungkan atau memisahkan diri? Pak Robertus. Menggabungkan diri. Menggabungkan Menggabungkan. diri. Bukan bentuk denominasi dengan penafsiran suka-suka. Berusaha loh, tapi para rasul nanti masih begini. Nanti siapa yang membawa dia? Teman tabisannya nanti. Di sini masih kata pakai Saulus ya teman-teman. Paulusnya setelah dia ditabiskan dalam kisah 13 ayat 2. Setelah kisah 13 itu, dia akan dipanggil Paulus, bukan lagi Saulus. Setelah pentabisannya. Oke Lili, baca dulu. Lalu siapa yang akan membawa dia kepada para rasul? Bukan membawa dia kepada yang lain, kepada para rasul. Barnabas nanti. Lanjut dulu Lili. Yang masih 26 ya, Mo? Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Tahan dulu Barnabas, Lili. Pak Robertus dan kawan-kawan Pak Petrus, kalau kalian dipilih oleh Tuhan jadi rasul, jadi murid, kamu pasti tidak mau ya bersekutu dengan yang lain. Kamu pasti langsung buka kamu punya denominasi, apalagi di zaman ini ya, yang bilang wahyu pribadi seperti itu, dia bangun dia punya gereja suka-suka. Tapi Paulus pergi bergabung dengan para rasul. Lanjut ayat 27, 26. 27, oke.
Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakannya kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsik dalam nama Oke, Yesus. tahan di ayat 28-nya. Yang dilakukan oleh Paulus tinggal atau tidak tinggal. Tinggal dalam pengertian ini, nanti Yesus menggunakan kata tinggal untuk menyertai dia. Tinggal bukan berarti hanya tinggal, tidur, makan, tidak. Tinggal itu lebih kepada menyertai. Saudara-saudara nanti seperti Yesus di dalam Markus 3. Oke, Lili. Lanjut dulu 28. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Dan Oke, dengan di sini saudara-saudariku diterjemahkan sebagai tetap, tetapi dalam bahasa Spanyol sekarang dimengerti sebagai quedo. Quedo artinya tinggal, berada bersama. Sedangkan diterjemahkan ke lain sebagai apa? Lili, tetap. Tetap apa? tetap bersama-sama dengan Tetap mereka. bersama. Tetapi di sini kata aslinya quedo, artinya tinggal bersama dengan mereka. Belajar bersama dengan mereka. Jadi ini loh, sebelum dia mengajar dia tinggal dulu, belajar dulu, karena diperkenalkan kepada para rasul. Jadi ini yang harus digarisbawahi saudara-saudariku yang terkasih. Setelah dia tinggal bersama, apa setelah itu dia buat apa? Lili. Dan dengan keberanian mengajar dalam nama Yesus. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi dan yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Oke, ingat berbahasa Yunani. Bersoal-soal dengan orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Karena itu kitab suci yang dikenal digunakan pada saat itu adalah Kanon Alexandria. Bukan Kanon Ibrani. Kanon Alexandria. Bagaimana dia bersoal-soal dengan orang Yunani kalau mereka punya kitab suci yang digunakan bahasa Ibrani? Karena itu dia tulis di dalam 2 Timoteus 3 ayat 15 kepada Uskup Timoteus, sejak kecil kamu telah mengenal kitab-kitab. Itu karena di sana digunakan Kanon Alexandria 200 tahun sebelum kedatangan Yesus. Dan itu digunakan di Israel tanpa masalah. Karena ada orang-orang Yunani di sana. Banyak orang-orang yang Romawi di sana, Yunani di sana. Bagaimana mereka bahasa Ibrani? Lili, 2 Timoteus 3 ayat 15. Dan guna untuk apa kitab-kitab ini? Ingatlah juga bahwa dari Jangan kecil bilang ke kita bahwa itu digunakan kitab suci perjanjian baru. Kok masih baru-baru belum ditulis apapun di sini. Bagaimana bersoal dengan kitab suci bagi mereka yang berbahasa Yunani, sedangkan perjanjian baru belum ada Protestan. Ingat itu. Perjanjian baru belum ada. Bagaimana dia diskusi tentang Allah kepada orang-orang yang berbahasa Yunani kalau mereka tidak membaca kitab suci dalam bahasa Yunani? Saya pikir ini adalah ketidakjujuran di dalam Protestantisme. Lili, tolong. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kristus. Tahan dulu. Kitab-kitab suci sejak kecil. Timoteus besar di Efesus. Timoteus bapaknya Yunani, mamanya Israel, Ibrani. Bagaimana orang Efesus omong Ibrani? Kan kita analisa seperti itu. Ayat 16, kitab-kitab itu berguna untuk apa, Lili? Semua tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di sini dikatakan untuk semua orang atau untuk pemimpin, karena Timoteus itu adalah uskup. Kitab-kitab untuk mengajar, untuk mendidik. Jadi siapa yang harus mengajar? Ya pengajar. Siapa harus mendidik? Ya pendidik. Ini tugas dari uskup. Tugas dari uskup untuk mengajar. Tugas dari uskup untuk mengembalai. Tugas dari uskup untuk membimbing. Makanya Paulus bilang kepada para uskup di Kisah 20 dari 28.
Lili. Ganti penilik jemaat dengan uskup ya, Lili. Kisah 20. Ayat 28. Karena begitu banyak nanti ada orang yang ingin menyesatkan. Karena itu pengajar, uskup, kalian hati-hati itu. Penilik ganti apa, Mang? Uskup ya? Hmm. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah semua kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi uskup untuk menggembalakan gereja Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Tahan dulu Lili. Kamu harus jaga kawanan ini. Gereja Allah, bukan gereja-gereja. Selalu dalam konsep singular teman-teman. Tidak akan muncul konsep plural kalau omong tentang gereja Allah. Oke, gereja Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Lanjut sedikit. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Lanjut. Tugasnya apa serigala ini? Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Oke, Sebab itu, cukup Lili. Nanti dari beberapa orang dari kita akan mengajarkan sesuatu yang menyesatkan. Kalau seandainya semua kita berkonsultasi dengan diri kita sendiri untuk menafsirkan, selamat tinggal ya. Tidak ada otoritas di sana, maka selamat tinggallah semua penafsiran seperti ini. Gembala tugasnya untuk menjaga agar mereka yang keluar dari kita ini tidak bisa menarik dengan doktrin yang palsu, dengan ajaran yang palsu yang dikatakan oleh Paulus kepada para uskup ini. Selamat datang saudara dan saudariku yang terkasih kepada mentalitas Alkitabiah atau Biblis, Katolik dan Protestan. Oke, teman-teman. Mentalitas Biblis adalah Alkitabiah. Mentalitas Biblis dalam pengertian cara pandang, cara hidup, cara menafsirkan, cara membaca, dan semua yang kita boleh terapkan di dalam konsep ini. Lalu pertanyaan hari ini, saya mau fokus kepada yang Katolik Protestan nanti bagian kedua, bagaimana melihat. Tapi sebenarnya di pengantar umum tadi kita sudah sama-sama berjalan bersama dengan konsep seperti ini. Oke. Yang tadi telah kita baca bersama-sama. Ini sebuah cerita fiktif ya. Tetapi penting sekali ketika seorang perempuan dengan mata yang indah, tetapi matanya membuat banyak orang berdosa, maka ketika dia membaca Matius 5:29, jika matamu membuatmu berdosa, cungkilah. Dan kemudian dia membuat keputusan fatal, dia menuangkan asam ke matanya sehingga matanya terbakar. Dan karena itu dia kehilangan penglihatannya selama-lamanya. Bagaimana? Ini kenyataan loh. Mau lihat kenyataan yang lain? Kata pendeta evangelis Protestan Amerika, James Jones, pada tahun 1978, 18 November, 918 orang kehilangan nyawa hanya karena menginterpretasi pernyataannya. Sudah selesai penderitaan kita. Mari kita akhiri sekarang. Mari kita akhiri penderitaan kita. Berapa yang sekte yang di Afrika buat yang sama? Berapa? Bayangkan, ini saya pikir sadis juga ya, kalau kita mau analisa. Mengakhiri penderitaan dengan seperti ini, karena menafsirkan kitab suci dengan seperti ini, mengakhiri 918 nyawa. Bayangkan saudara-saudariku yang terkasih, minum racun sama-sama. Praktik-praktik seperti ini, yang kadang bilang foto cukur lah, video apalah,
Pokoknya semua menafsirkan kitab suci menurut pemahaman masing-masing, hasilnya seperti ini. Tidak ada otoritas yang mengatakan, oh, cungkil mata artinya ketika matamu membuat kamu berdosa, kamu harus tahu kontrol loh. Nggak usah lihat lagi pornografi karena matamu akan membawamu kepada dosa. Contohnya seperti itu. Tanganmu membuat kamu mencuri, ya sudah, jangan buat lagi seperti itu. Kakimu ketika membawa kamu ke tempat pelacuran, ke tempat apalah, jangan lagi lah. Seperti itu, maksudnya seperti itu. Hatimu yang untuk cungkil hatimu. Kalau di sana kamu menyimpan dendam dan semuanya. Maksudnya seperti itu, bagaimana menafsirkan dalam pengertian ini? Sida-sida dari Ethiopia bilang, bagaimana saya mau mengerti kalau tidak ada yang menjelaskan kepada saya? Ini hasil seperti ini. Ini contoh kecil. Masih banyak contoh. Penafsiran pribadi membuat orang seperti ini. Betapa bedanya menafsirkan Alkitab ya teman-teman. Sendirian atau dengan konsultasi. Jika seorang tidak tahu dan tidak berkonsultasi dengan siapapun, maka yang dikonsultasi juga buta, yang mengkonsultasi juga buta, maka 15 ayat 14, dua-duanya akan masuk ke dalam jurang. Orang buta membimbing orang buta selama tinggal. Ini jadi persoalan besar ya, saudara dan saudariku yang terkasih. Sekarang saya masuk kepada pola pikir Katolik sedikit tentang penafsirannya, saudara dan saudariku. Ini penting sekali untuk dipahami. Ini adalah mentalitas historis kritis. Umat Katolik dengan rasa iman dan doa mendalam selalu menghargai studi Alkitab yang serius. Studi ini mengacu pada kontribusi beberapa generasi. Bapak gereja diturunkan terus dan memberikan landasan yang serius untuk spiritualitas Alkitabiah kita. Artinya, tidak mudah untuk mulai mempelajari Alkitab. Ini menyiratkan dunia pengetahuan. Gereja Katolik sadar bahwa membaca Alkitab tanpa persiapan yang memadai mencobai Tuhan. Anda harus siap untuk membacanya. Jika tidak, apapun bisa terjadi. Ini yang diajarkan sejarah. Seseorang yang tahu sedikit sejarah dan sedikit geografi dan tidak memiliki kebiasaan menempatkan apa yang dibacanya dalam konteks yang tepat, dapat dengan Alkitab di tangannya mengatakan kebiadaban yang besar. Hati-hati dengan cara berpikir yang di sebelah. Teman-teman, nanti sebentar kita tanya korelasi ke Injil apa semuanya. Tapi saya mau menekankan ada beberapa poin penting di dalam studi Alkitab ya. Menuntutmu, yang pertama, mengetahui teks suci sebaik mungkin dalam bahasa aslinya atau dalam terjemahannya. Dan untuk tetap setia pada teks tersebut. Ini jadi persoalan. Menjadi persoalan. Contoh kecil. Begitu banyak terjemahan dalam lain yang seolah-olah sudah menafsirkan penerjemahan itu, tidak mau menerjemahkan dengan bahasa aslinya, dan mereka membuat sebuah penafsiran lain. Contoh kecil, Lili, Kisah 19 ayat 17. Lili. Kisah 19:17. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus. Baik orang Oke, Yahudi tahan dulu. maupun Apa yang diketahui oleh seluruh penduduk? Ayat 16-nya. dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Terjemahan Yunani satu kata saja, tetapi diterjemahkan ke Indonesia dengan dua kata. Menerpa dan menggagahi. Ketika seorang kecil, orang sudut pandang teman-teman, contoh Pak Robertus, engkau lagi mic, bukalah mic. Ketika engkau membaca kata menggagahi, orang kecil akan berpikir seperti apa kata itu? Tindakan yang seronok ya Romo ya. Tindakan Tidak senonoh. pantas. Iya. Tidak pantas. Hmm. Sedangkan kata aslinya menguasai. Selesai, menguasai, selesai. Tapi kenapa diterjemahkan menerpa dan menggagahi? Karena pikiran fisik nanti akan muncul sebab nanti mereka keluar telanjang dan luka-luka. Ini loh, ini yang harus saya bilang, aduh, buset. Macam seperti itu. Jadi hal-hal kecil seperti ini. Hal-hal seperti ini bisa membawa penafsiran yang terjemahan seperti ini akan membuat kita, bagaimana seorang pendeta akan menafsirkan kata menggagahi.
Karena ada hubungan dengan keluar telanjang dan luka-luka. Hmm. Ini yang juga kita harus lihat. Karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, berkonsultasilah. Orang yang setingkat pendidikan, sida-sida, kerajaan, masih berkonsultasi. Apalagi dalam pengertian seperti ini. Banyak pendeta yang muncul waktu TikTok muncul, seolah sudah baca semua kitab suci. Ada satu opa dia tulis begini. Bukan soal baca ayat-ayat, tetapi baca kitab suci dalam pengertian komprehensif. Semua. Kalau hanya ambil satu ayat, selesai. Kalau buat apa lagi? Makanya gereja Katolik di dalam katekismus, Dewa ada katekismus tidak? Dewa bantu dulu. 114, dia menekankan analogi, isi dan keseluruhan di dalam penafsiran. Dew atau teman-teman katekismus 100, 112, 114. Bentar, saya buka dulu. Suaramu terendam. Ya, sebentar. Katekismus. Ada enggak? Waduh, sedang bentar. Atau saya cari di sini. Kalau saya cari saya harus keluar lagi. Katekismus 112. Oh ya, silakan. Memperhatikan dengan seksama isi dan kesatuan seluruh kitab suci. Sebab bagaimanapun bedanya kitab-kitab itu yang membentuk kitab suci, namun kitab suci adalah satu kesatuan atas dasar kesatuan rencana Allah yang pusat dan hatinya adalah Yesus Kristus. Sejak Ya, Paskah Pak Antonius. hati itu Sudah, isi dan keseluruhan. Satu ayat dibangun di dalam keseluruhan dan seluruh rencana Allah dalam kitab suci itu membangun satu ayat itu. Makanya dia menekankan, katekisme menekankan penafsiran analogi di dalam 114, Pak Antonius. Berarti 111, oke. Memperhatikan analogi iman dari Roma 12 ayat 6. Dengan analogi iman dimaksudkan hubungan kebenaran-kebenaran iman satu sama lain dalam rencana keseluruhan wahyu. Oke, penting. Contohnya. Lukas 1 ayat 28 atau Lukas 1 ayat 26, akarnya di mana? Oh, akarnya di mana? Akarnya ada di Yesaya 7:14. Contoh kecil seperti itu. Atau purgatorium. Contoh yang paling nyata purgatorium. Yang ditekankan oleh Paulus, contoh kecil, Deo, Lili, tolong ini kecil ya. Makanya dia bilang terjemah tetap pada konteks bagaimana merelasikan satu sama lain. Contoh, purgatorium yang Protestan bilang tidak ada, kita pakai contoh-contoh yang panas ya. 1 Korintus 3, 13 sampai 15. Itu Paulus kaitkannya, ambilnya di mana? Contoh. 1 Korintus 3, 15 ya, Mo? 3, 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti Dari 13, Lili. 13 sampai 15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang yang nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Oh, sandingnya kemana sekarang? Oh, Maliaki 3 ayat 2, Malaki 4:1, Zakarias, Daniel. Itu harus dikaitkan semua. Karena di sini Paulus tidak berdiri sendiri, Lili. Diambil dari mana? Maliaki 3 ayat 2. Maliaki 3 ayat 2. Suaramu terendam, Lili. Engkau pakai headset atau apa? Terendam. Iya, iya, Mo. Maliaki 3 ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang
dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Lanjut. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Oke. Maliaki 4 ayat 1. Lili, lebih keras, telinga saya sedikit ini terganggu. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami yang akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang Oke. mereka. Jadi Paulus sendiri ahli kitab suci perjanjian lama, dia tidak omong suka-suka. Ada pendasarannya. Sedangkan yang baru datang, baru lahir abad ke-16, tidak ada sola scriptura selama 1500 tahun, sekarang baru muncul dan mengatakan sola scriptura, itu bagaimana? Saudara dan saudariku yang terkasih. Contoh ayat yang mereka bilang semua orang adalah imam. 1 Petrus 2 ayat 5 contohnya. 1 Petrus 2 ayat 9 maaf. 1 Petrus 2 ayat 9. Mereka bilang semua adalah imam. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mereka mati-matian itu Petrus. Petrus tidak ambil dari mana-mana. Petrus bilang kita semua imam, jadi tidak ada lagi imam ministerial, tidak ada imam pelayanan di dalam perjanjian baru. Ternyata Petrus ambil dari Keluaran 19 ayat 5-6. Yang sama. Lili, Keluaran ayat 19 ayat 5-6. Orang Israel punya imamat umum juga. Bangsa yang rajawi. Imamat rajawi. Keluaran 19:5-6. Ayat 5-6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bayangkan itu. Jadi bagi seorang Protestan, dia potong ayat selesai, dia tidak tahu analoginya kemana. Bawanya kemana, ambilnya dari mana. Makanya tadi gereja menekankan isi dan keseluruhan. Satu ayat dibangun oleh seluruh kitab suci itu, dan satu ayat itu juga berpartisipasi dalam pembangunan. Pesan keseluruhan kitab suci. Penting sekali saudara-saudariku yang terkasih. Yang kedua, mengetahui asal-usul pembentukan dan transmisi kitab-kitab suci, gaya sastra yang telah bervariasi, dan konteks sejarah di mana ditulis. Contoh kecil, kita langsung pakai contoh ya teman-teman ya. Roma 10 ayat 9, lihat gaya sastra dan lihat konteks. Ketika ayat ini digunakan oleh Protestan untuk membenarkan bahwa hanya dengan percaya selesai, sudah diselamatkan. Tetapi menghilangkan konteks Roma pada saat itu. Menghilangkan yang kita namakan itu gramatikal dalam pengertian penafsiran gramatikal yang terdiri dari sintaksis dan leksikon. Mereka menghilangkan itu. Teman-teman, saya tidak menakut-nakuti kalian untuk membaca kitab suci ya. Minta maaf. Oke. Contoh kecil. Konteks sejarah di mana ditulis, gayanya seperti apa.
Lili, contoh, kita langsung buat contoh. Roma 10 ayat 9 yang digunakan sebagai propaganda yang sangat murahan tentang keselamatan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Teman-teman, contohnya Pak Antonius, teman-teman yang ada di room ini, ketika kita membaca hal ini, apa yang kita rasakan sebagai Protestan? Hanya percaya selesai kan? Hanya mengakui dengan mulut selesai. Bisa-bisa yang mau omong silakan, hidupkan mic. Pak Antonius. Iya betul. Kalau baca seperti itu seolah-olah gampang banget tuh iman. Tinggal percaya beres. Percaya beres selesai. Itu yang dibuat oleh mereka, propaganda palsu menggunakan ayat ini. Ternyata ayat ini dari teman-teman, kita mulai dari interpretasi gramatikal. Yang terdiri dari sintaksis, itu adalah penempatan kata, dan leksikon adalah pemilihan kata yang Paulus gunakan. Oke, Lili, engkau baca dari kata pertama, dua kata pertama. Sebab jika kamu mengakui. Oke, tahan. Sebab jika kamu, Pak Antonius, hidupkan mic-mu. Sebab jika kamu, Pak, di sini dari pengertian sintaksis, urutan kata, penempatan kata, isi kata ditaruh di mana kata-kata itu. Sebab jika kamu, apakah di sini Paulus membuat sebuah opsi free will di dalam kondisi untuk memilih, Pak Antonius? Sebab jika kamu. Jika kamu mengaku. Ya. Sebab jika kamu. Pilihan. Jika kamu, sebab jika kamu. Apakah di sini menempatkan sebuah kondisi untuk memilih? Free willmu untuk memilih? Bukan memilih ya, itu kayak bukan dorongan sebenarnya. Ya. Ada kondisi di sini. Sebab jika kamu percaya dan sebab jika kamu tidak percaya. Sebenarnya ada dua opsi, konfirmasi dan negasi di sini. Kamu pilih yang mana, Pak Antonius? Ya, pasti dari kalimat ini konteksnya kita harus diminta untuk memilih percaya, pasti kan? Untuk memilih. Jadi di sini masih ada opsi yang kita namakan free will, Pak. Memilih. Sebab jika kamu, kata jika ini dalam bahasa Indonesia itu sebuah kondisi, Pak. If. Pilihan. Ya, atau bagaimana teman-teman yang mau menjelaskan kata jika di sini, silakan. Malam. Pak Guru ada di sini, mantap. Kalau Pak Guru ada di sini, Pak Guru, jelaskan kata sebab jika kamu percaya. Kata jika di sini. Saya minta maaf. Satu kata saja. Saya minta maaf Romo, ini mungkin mumpung masih lekat di ingatan terkait yang Romo omong ini terkait bacaan hari ini, Yohanes 8:51 sampai 59, terutama di ayat 51. Ini sharing. Tadi doa pagi di sekolah, ketika saya minta sharing, ada anak Protestan itu yang sharing, khususnya di ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dan dia sharing banyak hal dari perspektifnya dia, yang ujung-ujungnya bahwa memang hanya iman. Tetapi kemudian saya menjawab, saya mencoba melengkapinya itu, saya mencoba menjelaskan apa arti menuruti, di mana di situ merupakan verba yang berarti mengikuti dan seterusnya. Dan itu sebenarnya adalah kalimat aktif, menuruti. Ya, artinya ini menarik dari apa yang Romo sampaikan, dan ternyata ya dampaknya gaya style penerjemahannya, penafsirannya Protestan ini memang luar biasa, ini sudah masuk sampai ke anak-anak yang usia belasan. Ini menarik. Terima kasih Romo. Oke, John, engkau Pak Guru. Ya. Kata jika, sebab jika, kata jika saja. Itu sebuah kondisi atau sebuah apa? Kata jika. Jika memberikan sebuah opsi untuk memilih atau bagaimana?
Iya, jika itu andaikan ya. Andai kata. Andaikan. Itu jika. Apa sinonim dari jika, teman-teman? Jika. Andai. Andaikan. Apabila, kalau, Apabila. sekiranya, andai, Kiranya. andai. Seperti lagu. Andaikan kau datang kembali. Orang sana bisa memilih pula datang atau tidak, urusan dia kan. Ya. Hanya saya mengharapkan itu. Jika Kalau- engkau datang kembali, seperti itu. Kalau soal andai itu kan dalam pengertian itu kan menekankan kemungkinan yang sangat kecil ya. Andai. Andai. Mengandaikan. Iya. Menjikakan. Iya. Dalam situ. Oke. Pak Antonius bisa mengerti dalam pengertian Pak Antonius? Ya, bisa Pak. Bisa, Pastor. Jadi, oke. Sekarang kita pakai sintaksis. Dia menetapkan jika. Jika kamu memilih, jika kamu percaya dengan, jika kamu apa ya namanya itu, mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu, disebut kondisi untuk memilih. Karena di sana dia, yang sekarang kita masuk ke penggunaan kata Paulus, mengakui itu di sini dia pakai kata homologeo. Homologeo artinya mempertanggungjawabkan deklarasi yang kamu buat. Yang ini Protestan tidak sentuh. Tidak tahu kata aslinya seperti apa ya, rusak semua ke belakang. Dan itu dari konteks gramatikal. Sekarang kita dalam konteks historis, penting sekali. Saat Roma ditulis tahun 55-56, mulai pembantaian kepada orang-orang Kristen. Mulai dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam Colisium Romanum yang percaya. Makanya di sini dia beri kondisi. Jika kamu mengakui dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu, Yesus adalah penyelamat, kamu sudah diselamatkan. Karena pada saat itu, Kaisar juga memberikan sebuah opsi. Dia mengatakan bahwa dia adalah Kyrios. Kyrios artinya Tuhan ya. Dan siapa yang memilih Kaisar sebagai Kyrios, sebagai Tuhan, maka dia tidak dibuang ke Colisium Romanum. Selamat di sini, tetapi tidak selamat di sana, kata Paulus. Dalam kondisi historis. Kalau kalian memilih Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, mengakui dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu, Yesus adalah Kyrios, maka kamu di sini akan mati konsekuensinya. Tetapi kamu akan hidup di sana. Ini yang hati-hati dengan Protestantisme, menafsirkan dengan menghilangkan konteks sejarah dan konteks gramatikal yang dipakai. Pak Antonius bisa mengerti teman-teman? Ya, bisa, Pastor. Terima kasih. Ini sangat berbahaya. Mereka menggunakan ayat ini Roma 10:9 sebagai sebuah apa? Sebuah propaganda keselamatan gratis. Kan enak kan mengakui dengan mulut dan percaya dengan hati, selesai. Karena itu Luther tulis seperti ini. Pecca fortiter, crede fortium. Berdosalah sekuat tenagamu, tetapi hanya dengan percaya sekuat tenagamu, kamu sudah diselamatkan. Dia bilang begini, berbuat cabullah 1000 kali sehari, tetapi dengan percaya dosamu sudah dihapuskan. Enak kan penafsiran keselamatan yang sangat mudah ini? Makanya menghilangkan semua apa yang katakan Yesus, kamu akan dibenci oleh karena namaku, tetapi siapa yang bertahan akan diselamatkan. Menghilangkan itu, menghilangkan perjuangan untuk bertahan. Lili, Matius 10 ayat 22, contoh kecil. Bertentangan sekali dengan apa yang diharapkan Yesus. Pikul salibmu untuk ikut saya. Sangkal dirimu, pikul salibmu untuk saya. Jangan bilang berdosa 1000 kali sehari, bercabul 1000 kali sehari, hanya karena percaya kamu sudah diselamatkan. Enak banget sih Protestan. Lili, Matius 10 ayat 22. Ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bahkan orang yang bertahan ya Pak Antonius, bukan orang yang percaya, orang yang bertahan sampai kesudahan. Ini penting sekali ya. Kalau tidak nanti bagaimana? Ini jadi persoalan.
John, oke. Baca kembali John punya tadi, Lily. Maaf ya, Matius 5 ayat 51 tadi. Maaf, putus nggak dengar kitab apa? Matius 5 ayat 51. Yang John, guru John punya tadi. Atau John sendiri yang kau sudah tadi katakan. John. Yohanes, Romo. Yohanes Yohanes 5. 851. 851, maaf. Nanti saya jelasnya larinya kemana, oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Engkau garis bawahi kata menuruti, engkau sandingkan ke 55. 55. Padahal kamu tidak mengenal aku, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Ingat, menuruti firman, menuruti perintahnya adalah mengenal dia. Tanda bahwa kita mengenal Allah adalah menurut firman-Nya, menurut perintahnya. Yohanes yang sama, yang engkau baca, yang barusan engkau baca, dia tulis yang sama di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3. Tanda bahwa kita mengenal Allah itu seperti apa? Masih. 1 Yohanes 2 ayat 3. Bagaimana tanda supaya kita mengenal Allah? Makanya tadi ayat 51 engkau harus bawa ke bawah dulu. Lalu larinya kemana? Bahwa tanda bahwa kita menuruti firman-Nya. Tanda bahwa kita mengenal Allah. Artinya kita harus buat apa? Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Artinya bahwa engkau mengenal Allah seperti Yesus mengenal Bapa, dia menuruti firman Bapa. Sekarang kita tanda bahwa kita mengenal Allah yaitu menuruti perintah-perintahnya. Ini yang engkau harus tekankan, menuruti perintahnya, bahwa tanda bahwa engkau mengenal Allah, bukan hanya karena iman. Tanda bahwa engkau Protestan mengenal Allah, artinya menuruti perintahnya. Dia perintahkan pengakuan dosa, kamu bilang tidak, mengaku langsung kepada Allah. Dia bilang Ekaristi adalah benar-benar daging dan makananku, minumanku, kamu bilang tidak. Dia bilang ada imam, lakukanlah ini, ordenasiun, pentabisan, lakukanlah ini sebagai kenakan daku, itu pentabisan, kamu bilang tidak. Dia percayakan kepada Petrus, gembalakanlah dombaku, kalian bilang tidak. Berarti mereka yang tidak mengenal Allah, selesai. Karena tidak melakukan perintah Allah. John, engkau bisa mengerti? Ya Romo, udah. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih. Poin ketiga. Membutuhkan pengetahuan tentang kondisi budaya pada waktu di mana firman Tuhan berinkarnasi dan ditransmisikan. Kondisi budaya. Yesus disunat. Halo? Yesus disunat. Disunat. Lalu persoalan sekarang ketika orang Yunani, orang-orang politeisme, orang-orang sekitar yang bukan orang Yahudi mau masuk jadi Kristen. Orang berdarah Yahudi bilang harus disunat. Makanya terjadilah konsili 1, persoalan tentang budaya sunat di dalam budaya biblis teologis Israel, Yahudi, Ibrani, dan dia masuk ke dalam misi bangsa-bangsa. Bagaimana menghadapi sunat ini? Lihat kondisi budaya pada saat di mana firman Tuhan berinkarnasi dan ditransmisikan. Contoh, persoalan sunat, bagaimana gereja menyelesaikan persoalan sunat? Kisah 15, contoh ayat 1. Apakah Paulus yang ahli perjanjian lama, dia tafsirkan, tidak, menurut ayat ini kita bisa buat sunat atau tidak, atau mereka harus pergi ke Yerusalem untuk berkonsultasi dengan para rasul. Silakan Lili. Contoh kecil, bagaimana menyelesaikan persoalan ketika sebuah evangelisasi berhadapan yang ditransmisikan berhadapan dengan kondisi budaya. Lili, contoh.
Kalau seandainya Protestan, mereka tafsir suka-suka. Oh, pendeta bilang menurut ayat ini tidak. Paulus taat. Gereja mengutusnya ke Yerusalem untuk berkonsultasi dengan para rasul. Lili, jemaat diganti dengan gereja. Silakan. Halo, halo, halo. Suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Mo. Mungkin Deo bisa Jelas, bantu dulu. jelas, Romo. Bisa bantu dong. Iya, Romo. Kisah 15 ayat 1. Iya. Selanjutnya. Kisah 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Tahan. Beberapa datang dari Yudea, yaitu teritorinya Ibrani, Israel. Dia pergi ke Antioquia, yang adalah teritori Romawi, dalam pengertian ini berbahasa Yunani. Sekarang dia mau paksa bahwa orang Yunani yang masuk Katolik, masuk Kristen harus disunat. Tetapi apa kata Paulus nanti? Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan. Nah, Deo, tahan dulu. Bagi orang Israel, sunat adalah tanda identitasmu sebagai orang-orang yang Selamatkan. diselamatkan. Diselamatkan. Tetapi persoalan di sini, Paulus bilang tidak bisa. Tetapi ketika Paulus bilang tidak bisa, Paulus tidak ambil ayat untuk membenarkan. Nanti gereja mengutus mereka. Ini penting. Otoritas, pergi ke otoritas. Dan gereja punya otoritas yang mengutus. Bukan mereka yang mengutus diri sendiri. Bukan Mesa bilang tadi malam Roh Kudus bisik saya untuk bangun gereja. Tidak, otoritas yang mengirim mereka kemana? Ke gereja Roma. Ke gereja Yerusalem. Baca lanjut. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari gereja itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Tahan dulu. Siapa yang menetapkan Paulus dan Barnabas dan beberapa orang pergi ke Yerusalem? Gereja, Romo. Gereja. Dan nanti kita lihat siapa yang menyambut mereka. Lanjut ayatnya. Apakah 1-2 orang atau ke gereja di Yerusalem yang menyambut mereka? Mereka diantarkan oleh gereja sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh gereja dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan disambut oleh otoritas para rasul, penatua-penatua, presbiter, imam-imam ya. Para rasul uskup sudah. Penatua, imam, presbiter dan oleh gereja. Disambut di sana. Ini tidak main-main. Jadi penyelesaian perkara budaya tentang apa? Sunat. Setelah sekian lama berdebat tentang sunat, ayat 7-nya, Dew. Siapa yang berdiri setelah persoalan sunat nih, tarik ulur, dikonsili kan begitu. Lalu siapa yang harus berdiri? Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Protes teman-teman yang ada di sini. Yakobus protes, Andres protes, Matias yang baru dipilih protes, Paulus yang barusan ditabis di bab 13 protes, ketika Petrus bilang, kalian tahu sejak semula Allah memilih saya dari antara kalian.
Mereka protes? Tidak protes, Mo. Tidak protes. Mereka tahu otoritasnya seperti apa. Tetapi dalam penyelesaian persoalan sunat ini, ayat 28 yang kita namakan Kolegio Apostolik, persekutuan apostolik untuk para uskup atau kolegio episkopal untuk memutuskan, ayat 28. Ini penting sekali. Sebuah konsili diputuskan oleh Kolegio Apostolik atau Kolegio Episkopal. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Selesai. Kamu harus Ini sudah. Ini adalah keputusan Roh Kudus, adalah keputusan kami. Kolegium, persekutuan apostolik. Ada di situ otoritas. Maka ingat kembali Matius 18:18. Apa yang kamu ikat, apa yang kamu lepaskan terhadap sebuah perkara. Di mana ada otoritas di dalam Protestantisme? Ini juga pertanyaan. Setiap orang adalah otoritas bagi dirinya sendiri. Magisterium adalah untuk dirinya sendiri. Paulus, ahli perjanjian lama, di situ Paulus tidak omong satu kata pun. Paulus mengerti bahwa siapa otoritas penuh sebagai primus inter pares di sana. Sejak semula Allah memilih saya dari antara kalian. Menyelesaikan perkara sunat. Dan sunat diganti dengan pembaptisan. Kolose 2 ayat 11-12. Ingat itu. Sunat digantikan oleh pembaptisan. Kolose 2 ayat 11-12 atau 11-12. Kolose 2 ayat 11-12. Kolose 2, 11-12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Untuk Protestan, baca kembali ayat ini, penting sekali. Ditenggelamkan, dikuburkan di dalam kematian, supaya dibangkitkan. Ini adalah makna pembaptisan. Makanya sunat digantikan oleh pembaptisan. Kalau sunat dari 8 hari, maka kalau sunat digantikan oleh pembaptisan, maka pembaptisan juga untuk anak-anak. Logika biblis teologisnya seperti itu. Bagaimana Tuhan yang berinkarnasi, sabdanya itu ditransmisikan dalam situasi budaya. Contoh paling nyata, satu-satunya surat Rasul Paulus punya yang omong tentang perempuan berkerudung itu hanya di Korintus. Kenapa? Kenapa di Korintus? Karena di Korintus ada pada saat itu kuil-kuil Aphrodite untuk dewi kesuburan. Dan siapa yang melayani dewi kesuburan di kuilnya adalah perempuan-perempuan cantik. Dan untuk membedakan dari perempuan-perempuan lain, perempuan-perempuan yang melayani dewi kesuburan, orang pergi ke sana bisa berhubungan badan dengan perempuan-perempuan ini sebagai tanda kesuburan, maka perempuan-perempuan ini dicukur kepalanya, rambutnya dipotong, dicukurkan untuk membedakan dari perempuan lain. Dan ketika perempuan-perempuan ini bertobat dan masuk ke dalam ekaristi ibadat orang Kristen, perjamuan kudus orang Kristen, mereka masih botak, kepalanya nggak ada, rambutnya nggak ada. Makanya Paulus secara spesial karena kondisi historis budaya Korintus pada saat itu dengan penyembahan kepada dewi kesuburan ini, dia suruh seluruh perempuan pakai kerudung. Supaya jangan ada diskriminasi dengan perempuan-perempuan yang dulunya melayani kuil dan sekarang sudah jadi Kristen. Hanya di Korintus. Karena pada saat itu seperti itu. Teman-teman bisa mengerti? Deu kawan-kawan? Contoh kondisi budaya pada saat sabda ditransmisikan.
diteruskan. Yang ini tidak dimengerti oleh kaum sebelah. Keempat, membutuhkan kemampuan melihat perbedaan radikal meskipun saling melengkapi antara perjanjian baru dan perjanjian lama, karena ada evolusi besar dan perubahan doktrin antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Contoh kecil di dalam perjanjian lama, perempuan itu disetarakan dengan hewan sebagai kepemilikan. Dew, Keluaran 20, Dew keluaran, atau Lili, Keluaran 20, ayat berapa ya? Coba lihat antara, jangan ingin anak istri orang lain itu, milik orang lain. Keluaran 20, coba ayat mulai dari 45 tentang berhala. Turun, coba 7 sampai seterusnya. Halo, Iya, Mof. halo. Iya. Cepat ya teman-teman, kalau tidak. Ayat 17, ayat 17. Oke, ya silakan baca ayat 17. Jangan Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apa yang dipunyai sesamamu. Artinya perempuan diletakkan di dalam mana Pak Tes, Pak Robert, saudara-saudariku? Di antara kepemilikan. Lembu, tanah. Jadi perempuan adalah milik. Kesian ya perempuan pada saat itu. Lili, kamu mau nggak kamu jadi barang yang orang miliki? Disejajarkan dengan lembu, disejajarkan dengan tanah, disejajarkan hewan. Kamu mau nggak? Perempuan yang ada di sini mau nggak? Tidak. Tidak. Makanya apa yang dibuat oleh Yesus dalam Matius 5:28, 29. Apa yang dirubah oleh Yesus? Pandangan tentang perempuan. Dia bukan milik dalam pengertian disejajarkan dengan hewan dan semuanya. Karena itu Protestan mati-matian perjanjian lama. Kita merubah 10 perintah Allah. Oke, akhirnya perempuan-perempuan di dalam Protestantisme disejajarkan dengan hewan dan kepemilikan kalau begitu. Makanya Yesus keras di dalam Matius 5:28, 29. Apa kata Yesus? Pandangan kita terhadap perempuan itu seperti apa? Apakah dia adalah milik kita yang disejajarkan dengan hewan? Atau bagaimana? Matius 5, 28, 29. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Oke, tahan dulu Maka Lili, sebelum 29, tahan dulu. Dosa bagi orang Yahudi adalah karena perempuan sudah jadi milik suami, disejajarkan dengan kepemilikan, maka dosa seorang Yahudi, laki-laki, adalah menginginkan istri orang. Kalau seandainya perempuan itu tidak mempunyai suami dalam pengertian lajang, dia bisa dimiliki. Makanya Daud berapa istri yang dia punyai? Salomon berapa istri? Dosanya Daud ketika dia menginginkan istri Uria. Bukan karena dia punya 300-an lebih perempuan di dalam hidup. Tetapi mengingini istri orang. Karena istri orang sudah menjadi milik laki-laki itu. Engkau tidak bisa. Tetapi di sini Yesus bilang, bukan lagi istri orang, tetapi melihat semua perempuan. Baca kembali ayat itu, Lili. 28, Lili, cepat Lili. Sinyalnya Lili belum mungkin. iya, sinyal saya jelek banget. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, Tidak, ayat congkilah dan 28, buanglah. Lili, ayat 28. Sorry, maaf. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatimu. Di sini bukan lagi istri orang, tetapi semua perempuan. Kalau di sana mengingini istri orang, tetapi di sini semua perempuan punya derajat yang sama.
Kalau kamu hanya melihat dan sudah mengingat dalam hatinya, kamu sudah berdosa. Karena itu 613 hukum dirangkumkan dalam hukum kasih. Lili, Matius 22 ayat 37-40. Angelina. Iya mau Lukas Matius 7. Matius Oh, ya. 22, 37, 40. 613 hukum Taurat itu sudah dirangkum dalam hukum apa? Yang pertama hukum apa? Ayat 37. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lanjut sampai 40. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, di dalam kedua hukum ini, cintai Allah, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri, terangkum semua 613 hukum Taurat dan nubuat para nabi. Membutuhkan kemampuan untuk melihat perbedaan radikal, meskipun saling melengkapi, tetapi saudara ada evolusi besar dalam kepenuhan di dalam perjanjian baru dari doktrin di dalam perjanjian lama. Kalau Protestantisme mati-matian perjanjian lama, yang ini yang lucu. Evolusi di dalam persepuluhan. Contoh kecil evolusi dalam persepuluhan, atau Deo enggak usah ya, panas nanti ya. Deo, tidak usah ya. Boleh Romo, boleh Romo. Evolusi di dalam persepuluhan. Oke. Di dalam persepuluhan, saudara-saudariku yang terkasih, persepuluhan itu haknya bukan haknya para pendeta. Ulangan Lili 26 ayat 12. Siapa yang menerima persepuluhan? Contoh kecil. Teman-teman bisa bantu yang sudah temukan. Ulangan 26 ayat 12. Ulangan 26:12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah Tahun keberapa? selesai. Tahun keberapa? Tahun yang ketiga. Oh, tahun yang ketiga, bukan tiap hari. Ainisa, hati-hati dengan coret-coret. Oke, layar. Lanjut. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Di mana persepuluhan untuk pendeta di sini? Di dalam perjanjian baru. Kalau persepuluhan itu untuk orang Lewi, imam Lewi, janda, yatim piatu, dan orang asing. Di mana ada persepuluhan di sini? Oke, Yesus mengkritik persepuluhan. Matius 23-23. Nanti kita lihat. Yesus tidak menghilangkan persepuluhan, tapi mengkritik persepuluhan. Aduh, siapa yang coret-coret layar nih ya? Tolong dong teman-teman. Jangan coret-coret layar ya. Jangan coret-coret layar lah, teman-teman. Iya, siapa nih? Oke. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan,
yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. John, persepuluhan perjanjian lama diterima oleh imam Lewi, yatim piatu, janda, dan anak yatim. Yatim. Dalam Matius 23:23 memang Yesus tidak menghilangkan persepuluhan. Kenapa? Karena perjanjian baru tidak ada lagi imam Lewi. Yang ada adalah imam dalam ritus Melkisedek. Ibrani 7 ayat 11 ayat 12 ayat 11-12. Di sana kita akan melihat bahwa Yesus mengubah ritus Lewi kepada ritus Melkisedek, ritus Harun kepada ritus Melkisedek. Jadi imam perjanjian baru adalah imam dari ritus Melkisedek. Ibrani 7 ayat 11-12. Ibrani 7, Contoh 11. perubahan doktrin ya teman-teman, contoh perubahan doktrin ya. Imam bukan lagi dari ritus Lewi, dari ritus Harun, melainkan dari ritus Melkisedek. Bagaimana Yesus mengubahnya itu? Lihat Ibrani 7 ayat 11-12. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya, akan berubah pula hukum Taurat itu. Garis bawahi Pak Tes, saudara-saudariku, Pak John, jika imamat berubah atau imamat dihilangkan. Teman-teman. Imamat berubah atau imamat dihilangkan? Berubah, Romo. Berubah. Imamat berubah. Kalau berubah artinya dihilangkan? Iya, berubah peraturan. Tidak Peraturan juga berubah. Jadi kalau seandainya imamat Harun diubah menjadi Melkisedek, maka imamat keturunan Lewi dan Harun hilang dan berubah menjadi imamat ritus Melkisedek. Bagaimana dengan persepuluhan? Hilangnya imamat Harun, berubahnya imamat Harun dan Lewi menjadi Melkisedek. Dan kita harus tahu Melkisedek itu siapa? Apakah Melkisedek menerima persepuluhan? Iya, Ibrani yang sama ayat 1. Jadi persepuluhan bukan diberikan kepada ritus Harun, tetapi kepada ritus Melkisedek, seperti Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Lili ayat 1. Mulai ayat 1. Cepat ya teman-teman, cepat ya. Beberapa mau? Maaf. Yang sama Lili, yang sama 7 tapi ayat 1-nya. Oh, oke. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imamat Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Imamat Abraham. tidak, imamat bukan Lili, imam. Imam. Bukan imamat. Oke, baca ulang. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam orang yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Lanjut, Lili. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah Sudah cukup. pertama. Cukup. Lili, cukup. Artinya persepuluhan diberikan kepada ritus sekarang ini, Deu. Buka mic kalian. Ritus Melkisedek. Melkisedek. Jadi secara biblis teologis yang sekarang perjanjian baru ini, siapa yang menerima persepuluhan sebenarnya? Siapa? Para imam. Tapi imam tidak menekankan bahwa kalian harus bayar persepuluhan. Yang tidak berhak mendapat persepuluhan, John Mike, yang tidak mendapatkan hak persepuluhan, tetapi kenapa ambil hak persepuluhan secara teologis biblis? Pendeta di mana bilang harus terima persepuluhan? Tidak ada. Bukan imam kok. Bukan dari ritus Lewi, bukan juga dari ritus Melkisedek. Bagaimana mau terima persepuluhan?
Ini yang kita namakan perubahan doktrin antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Harus dilihat itu. Hak biblis teologis nggak ada pendeta dapat persepuluhan. Dari mana? Justru yang harus mendapatkan itu adalah mereka yang melayani altar dan melayani mesbah. 1 Korintus 9 ayat 13-14. Itu yang harus mendapatkan hidupnya dari sana. Tolong cepat dong, cepat. Dew. Waktu ini belum Dew, tolong Dew, selesai. sinyalku parah nih, Dew. Dew ambil alih dulu dong, bantu. Iya. 1 Korintus 9 Korintus. ayat 13-14. Iya. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapatkan penghidupannya dari tempat kudus itu? Dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Bagaimana Protestan pendeta potong ayat 13 tentang pelayanan mesbah altar hanya pakai ayat 14 untuk hidup dari Injil. Tetapi di sini hak dan kewajiban para rasul itu dua, imam dan juga yang mewartakan. Bagaimana dicopot dan dicomot, dihilangkan. Ini yang berbahaya di dalam prinsip penafsiran yang di sebelah. Yang kelima, membutuhkan kemampuan melihat seluruh Alkitab sebagai jalan menuju kepenuhan di dalam Kristus. Inilah yang disebut kristosentrisme alkitabiah. Ada segudang masalah yang mengharuskan pelajar Alkitab untuk rendah hati dan yakin bahwa pelajaran Alkitab itu sulit, namun menarik dan tidak ada habisnya. Ini poin untuk kalian, saudara-saudara Katolik. Bahwa pelajaran Alkitab itu sulit, namun menarik dan tidak ada habisnya. Ada yang angkat tangan? Atau kita sebentar atau selesaikan dulu, Pak Tes? Oh, boleh Mungkin lanjut. diselesaikan dulu ya, Romo. Nanti ada sesi. Oke. Nanti diingat semua ya Pak Tes. Pak Tes tadi malam memberikan kesaksian bagus sekali setelah 10 tahun di luar kekatolikan dan kembali ke rumah. Ini penting sekali. Oke, saudara-saudariku yang terkasih. Maaf ya, studi Alkitab yang serius menuntut 5 poin penting ini kita sudah, ini saya belum masuk ke penafsiran ya. Penafsiran holistik yang punya 5 kriteria. Tapi sebentar dulu kita sudah, nanti panjang jadinya, minta maaf. Oke teman-teman. Apa artinya memiliki mentalitas gerejawi? Itu penting sekali sama saudaraku. Penting sekali. Mentalitas holistik tetapi mentalitas penafsiran gerejawi. Kenapa? Ini berarti bahwa Katolik menerima dan menafsirkan Alkitab di dalam komunitas umat Allah. Dalam tradisi ilahi apostolik. Hidup dan historis yaitu gereja. Dan itu bukan karena keinginan seseorang tetapi karena sifat Alkitabiah, Alkitab menuntutnya. Karena Alkitab bukanlah buku aneh yang tiba-tiba jatuh dari surga. Kitab suci lahir dan perlahan-lahan terbentuk dalam tradisi yang panjang di dalam komunitas umat Allah Israel, perjanjian lama, dalam komunitas gereja mula-mula. Faktanya, gereja dapat hidup tanpa Alkitab tertulis. Ingat, gereja dapat hidup tanpa Alkitab tertulis. Tesalonika ditulis, surat pertama Paulus adalah Tesalonika yang ditulis tahun 50, setelah tahun 33 Yesus naik ke surga. Di situ ada senjang 17 tahun. Gereja bisa hidup tanpa Alkitab tertulis. Meskipun gereja tidak bisa hidup tanpa pesan ilahinya. Gereja tidak bisa hidup tanpa firman-Nya. Gereja tidak bisa hidup tanpa Injilnya. Dan gereja tidak bisa hidup tanpa Kristus yang hadir dalam komunitas, dalam ekaristi. Ini penting sekali. Artinya, sebelum keberadaan Alkitab tertulis, sudah ada tradisi yang hidup dari pesan ilahi dalam khotbah, dalam katekese, dalam liturgi, dalam kehidupan orang-orang Kristen pertama. Itulah sebabnya kita tidak dapat hidup tanpa tradisi, tanpa cara pandang pendahulu kita menafsirkan dan membela Alkitab dalam iman mereka. Ingat itu saudara dan saudariku. Kenapa? Karena gereja yang bertanggung jawab untuk meneruskan pelbagai hikmat. Deu atau Lili, Efesus 3 ayat 10. Siapa yang bertanggung jawab untuk meneruskan pelbagai hikmat, nubuat? Siapa? Kalau bukan gereja. Efesus 3 ayat 10. Supaya sekarang oleh Efesus 3 ayat 10. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah
dan penguasa-penguasa di surga. Siapa yang harus meneruskan hikmat? Nubuat? Gereja Romo. Apa itu hikmat? Ayat 11 ini. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maksud abadi, bukan maksud sementara. Dan karena itu, dia harus meneruskan itu. Ingat, gereja bisa hidup tanpa Alkitab tertulis. Tetapi tidak bisa hidup tanpa firman-Nya yang hidup. Tanpa ekaristi, tanpa pesan ilahi. Gereja tidak bisa hidup. Tetapi gereja bisa hidup tanpa Alkitab tertulis. Itu sudah dibuktikan dalam sejarah. Gereja bisa hidup sebelum konsili Roma 382 untuk mengumpulkan semua kitab suci. Dikanonkan, gereja bisa hidup. Karena itu, gereja itu apostolik, bukan skritura. Minta maaf, bukan merendahkan skritura, tapi memang itu kenyataan, fakta sejarahnya seperti itu. Fakta biblisnya seperti itu. Kenapa? Karena gereja adalah tiang penyangga dan dasar kebenaran. 1 Timotius 3 ayat 15. 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Kita masuk sedikit mentalitas Protestan. Dari manakah perpecahan Protestan berasal? Dari yang terkenal hanya Alkitab, sola scriptura. Dan dari interpretasi pribadi dari Alkitab. Akar dari begitu banyak perpecahan dalam Protestan terletak pada mentalitas yang digunakan oleh Protestan untuk membaca dan menafsirkan Alkitab. Protestan secara umum memiliki kriteria ini untuk membaca Alkitab. Hanya Alkitab. Dan interpretasinya bersifat pribadi. Protestan secara umum percaya bahwa Alkitab saja mengandung dan memanifestasikan dengan sendirinya semua wahyu Tuhan. Itu bertentangan dengan kitab suci. Karena kitab suci mengatakan bahwa wahyu Tuhan itu, nubuat itu diteruskan oleh gereja. Tidak ada wahyu pribadi untuk meneruskan dan melengkapi itu. Ingat bahwa Ibrani 1:1, bantu dulu Ibrani 1:1 pada zaman dahulu. Ya, Ibrani 1:1. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Lanjut. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Oke, Yesus adalah kepenuhan Deus. Dalam ayat ini, Yesus adalah kepenuhan dari seluruh misi itu. Iya, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kepenuhan Yesus itu apa? Sekarang kita harus tahu kalau Yesus adalah kepenuhan dari misteri Allah yang menjadi manusia untuk keselamatan kita. Sekarang kita harus tahu kalau begitu kepenuhan Yesus itu apa? Siapa yang menjadi kepenuhan Yesus? Saat Efesus 1 ayat 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Gereja adalah kepenuhan dari siapa? Dari Dia, dari Yesus Kristus. Dari Kristus. Kalau ini adalah kepenuhan dari Kristus, bagaimana kita tidak ikut? Karena itu saudara-saudariku, Protestan bingung sendiri.
Gereja mana yang menjadi kepenuhan dari Kristus dari 60.000 denominasi ini? Nanti sebentar Pak Tes nanti dia pengalamannya tadi malam itu sangat menarik. Bertahan sampai hampir jam 2 dengan dengan Pak Tesa, Ibu Madonna, Sofi, dengan 3 orang saja yang memberikan kesaksian hidup. Lihat ini saudara-saudariku. Gereja, Yesus adalah kepenuhan dari seluruh misteri Allah itu yang telah kita baca tadi dalam Ibrani, dan Yesus memenuhi kepenuhannya di dalam gereja. Itu tidak membutuhkan tradisi gereja yang hidup, kata Protestan. Alkitab sebagai firman Tuhan dapat dipahami dengan sendirinya. Kesian. Iluminasi yang ditempatkan Roh Kudus di dalam hati masing-masing, katanya, sudah cukup untuk menafsirkan firman Tuhan dengan benar. Jadi Protestan membuang tradisi gereja, membuang sejarah Alkitab dan kompleksitas kemanusiaan, kultur, budaya, di mana para rasul dan penulis-menulisnya. Kesian sekali. Kehilangan sesuatu yang agung. Kitab suci saja bisa cukup. Konsepsi Alkitab yang berlebihan saja telah menyebabkan Protestantisme menyebarkan Alkitab dengan cara apapun. Dengan jutaan orang dalam edisi tanpa penjelasan yang membimbing, menyerahkan interpretasi kepada selera pembaca. Dengan kriteria yang sama, Alkitab telah diterjemahkan dengan tergesa-gesa ke dalam budaya atau bahasa lain tanpa kontrol, menyebabkan banyak kesalahan dalam terjemahan. Memunculkan pelbagai denominasi baru dan beragam yang tak terhitung jumlahnya, sinkretis dan tidak dapat didefinisikan. Dikatakan bahwa lebih dari 60.000 denominasi. Di Kolombia lebih dari 11.000 atau 12.000 denominasi. Penafsiran bebas Alkitab dalam Protestantisme telah menciptakan pesta pora interpretatif. Banyak yang memahami inspirasi Alkitab secara verbal dan harafiah, jatuh ke dalam fundamentalisme Alkitabiah yang benar-benar ketinggalan zaman. Yang lain menilai Alkitab hanyalah buku manusiawi, pengkhotbah independen Protestan di jalan-jalan, dimanapun, di restoran, dan dimanapun telah bermunculan tanpa afiliasi gerejawi. Kita telah jatuh ke dalam biblisme dan biblisentrisme. Absolutisasi Alkitab. Hanya Alkitab, hanya Alkitab, hanya Alkitab. Dan bahkan dalam bibliolatria, penjembahan berhala terhadap Alkitab. Kesian. Kesian, makanya Protestan bawa Alkitab di bawah mereka punya ketek itu seperti itu. Ini yang kita namakan bibliolatria itu seperti itu. Saudara-saudari Katolik, semoga kita dapat membaca Alkitab dengan mentalitas yang membebaskan. Kristus Allah manusia adalah milik semua. Dia adalah jalan kita, kebenaran kita, dan hidup kita. Yohanes 14 ayat 6. Sejarah manusia pada dasarnya adalah kisah kasih dan keselamatan di dalam Kristus. Kolose 1, 13-20, kalian bisa baca. Efesus 1, 3-14. Di dalam gerejanya, Efesus 2, 12-21. Nanti kalian bisa baca semua. Karena itu, ingatlah saudara, jika Anda memiliki perjanjian baru hari ini, itu karena gereja Katolik mendefinisikannya dengan otoritasnya. Keraguan kepada gereja Katolik sama dengan keraguan kepada kitab-kitab yang ditetapkan gereja sebagai kitab suci. Terima kasih saudara-saudariku yang terkasih. Saya kembalikan ke host, mempercepat. Lili jangan marah karena saya cuma mempercepat supaya lebih banyak kepada diskusi. Jadi saya ke belakang sebentar, ambil lagi kopi karena sudah habis. Jadi serahkan kembali ke minta maaf 5 menit ya teman-teman semua. Semoga kita bertahan untuk diskusi. Ini poin penting yang sebenarnya dari sinilah titik persoalan di mana setiap kali Protestan masuk ke rumah Katolik sampai ke rumah Patris, tunjukkan ayat, ayatnya mana, tunjukkan ayatnya mana, kan seperti itu. Dan sekarang kita melihat bagaimana mentalitas biblis Alkitabiah antara kita dan mereka. Teman-teman, tolong saya ke belakang dulu 5 menit, kita istirahat ya. Deo kembali ambil. Iya, terima kasih Romo atas pemaparannya. Dan untuk teman-teman yang ingin mengambil minum ataupun cemilan, dan kita akan melanjutkan acaranya dengan pertanyaan untuk beberapa saat. Ya, pertanyaan beberapa saat yang sesuai dengan materi pada malam hari ini, sebelum nanti ada materi bebas ya. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya ada 2 atau 3 pertanyaan, tapi
sebaiknya setelah Romo kembali saja. Begitu, Paman Pietro. Thank you. Ya, siap. Ya, Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu sudah ada tertera. Di sini ada nomor rekening atas nama Yulita Haryanto. Yes, di sini kita akan memohon kepada Bapak Ibu dan bagi yang memiliki berkat dan ingin berbagi kepada Romo Cafe untuk pelayanan diakonia, khususnya untuk di daerah Kolombia dan juga di Indonesia daerah timur. Di sini ada sebagai wujud persembahan kasih mengajak teman-teman semua untuk berbagi dengan kerelaan hati